Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Kita sudah sampai di pertemuan yang keempat. Setelah minggu lalu kita sudah membahas tentang faktor manusia dalam interaksi manusia dan komputer. Di pertemuan yang keempat ini, sebelum saya masuk ke materi perkuliahan, sebelumnya saya informasikan kepada semua mahasiswa. Jadi mungkin pertemuan yang keempat ini adalah pertemuan online yang terakhir, karena kita sudah lama tidak bertemu secara tatap muka. Kemudian kita juga pasti sudah rindu untuk melakukan perkuliahan secara tatap muka seperti itu. Berdasarkan surat edaran dari Rektor Unisela, terhitung mulai dari 4 Oktober kita sudah bisa melakukan perkuliahan secara tatap muka. Jadi minggu depan itu sudah kita bisa mulai perkuliahan secara tatap muka, tapi dengan syarat adalah kita harus tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat. Kemudian mahasiswa yang diizinkan, baik mahasiswa ataupun dosen yang diizinkan melakukan perkuliahan tatap muka itu adalah mahasiswa yang sudah melakukan minimal vaksinasi dosis pertama. Jadi untuk mahasiswa yang belum vaksin nanti mohon maaf, silakan mengikuti program dari pemerintah mengikuti vaksin terlebih dahulu. Kemudian di perkuliahan tatap muka itu yang diperbolehkan melakukan perkuliahan tatap muka itu kapasitasnya adalah maksimal 50% dari kapasitas biasanya. Jadi mungkin di kelas A dan kelas B itu masih bisa masuk semuanya, karena maksimal itu ada 30 atau 25 sampai 30 mahasiswa yang bisa masuk di kelas. Kemudian untuk yang mahasiswa yang pagi, karena di mahasiswa yang pagi itu mahasiswanya lebih banyak gitu. Jadi mungkin nanti kita bagi saja, karena perkuliahan ini masih dilakukan 50%, mungkin kita bagi saja nanti ada yang 50% secara offline atau tatap muka, yang 50% lagi bisa dilakukan secara online. Jadi yang ada atau materi kuliah yang ada di LMS Unisela itu masih tetap digunakan. Itu ya. Jadi sekedar informasi, itu bisa diterapkan minggu depan dengan protokol yang ketat gitu. Jadi kita harus pakai masker, kemudian mencuci tangan, dan yang penting lagi adalah kita sudah melakukan vaksin minimal dosis pertama. Jadi yang belum vaksin nanti silahkan mengikuti program vaksin terlebih dahulu. Gitu ya. Jadi minggu depan kita insya Allah kita sudah bisa melakukan perkuliahan secara tatap muka. Itu informasi yang bisa diperhatikan gitu. Kemudian kita mulai saja di materinya hari ini. Materi kita hari ini tentang piranti interaktif. Jadi banyak piranti interaktif yang bisa kita gunakan dalam hubungannya interaksinya antara manusia dengan komputer. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah, yang pertama adalah piranti interaktif, yaitu piranti input. Kemudian yang kedua piranti penunjuk dan pengambil. Kemudian yang ketiga pengambilan gambar terformat, pengambilan gambar tidak terformat. Kemudian piranti gerakan. Dan yang keenam, yang terakhir itu adalah piranti layar tampilan atau outputnya nanti.
Itu nanti yang akan kita bahas. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah piranti input. Jadi piranti input ini itu yang berhubungan dengan proses perekaman dan pemasukan data ke dalam sistem komputer dan memberikan perintah ke dalam komputer. Jadi piranti ini adalah piranti yang bisa digunakan untuk memberikan perintah kepada sistem komputer itu sendiri. Contohnya adalah keyboard, kemudian ada lagi piranti input yang lain nanti, yang termasuk piranti input ini nanti dikelompokkan. Yang pertama ini yang termasuk piranti input adalah keyboard itu sendiri. Kita bahas yang pertama adalah keyboard. Jadi piranti masukan tekstual ini dapat dikatakan merupakan piranti masukan standar yang dijumpai pada semua komputer. Jadi semua komputer itu pasti kelengkapannya itu pasti memiliki keyboard, kemudian mouse, kemudian ada lagi layar gitu ya. Jadi agar bisa digunakan, yang digunakan untuk memberikan masukan itu biasanya keyboard kita gunakan untuk mengetik gitu ya. Kemudian keyboard ini ada beberapa tipe kalau kita perhatikan. Jadi ada keyboard QWERTY, kemudian ada keyboard jenis yang lain. Tapi yang paling familiar dengan kita, yang paling sering kita gunakan adalah keyboard yang QWERTY seperti yang ada di smartphone yang Anda pegang sekarang ini. Itu sudah menggunakan keyboard yang jenis QWERTY. Kemudian di pembagian tombol keyboard itu bisa dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah function key atau tombol fungsi. Jadi tombol fungsi ini mempunyai fungsi untuk mengurangi beban si penggunanya itu sendiri. Kemudian pasti mudah dipelajari. Kemudian karena ada tombol fungsinya, maka kecepatannya akan lebih tinggi dalam kita melakukan pengetikan, kemudian mengurangi kesalahan. Itu keuntungan dari function key atau tombol fungsi. Kemudian yang kedua bagiannya adalah ini bagian yang merujuk pada jenis karakter Latin dan Arab dan mewakili atau yang mewakili angka, huruf dan beberapa simbol seperti kemudian pagar, kemudian dolar, persen dan lain-lain seperti itu. Itu yang termasuk kelompok dari alphanumeric key atau tombol alphanumeric. Kemudian yang ketiga itu control key. Jadi tombol ini tombol yang merujuk pada tombol bantu seperti kontrol, kemudian ALT, kemudian shift, enter dan lain-lain. Itu termasuk kategori atau dikelompokkan menjadi control key. Dan yang keempat itu adalah numeric key. Jadi biasanya keyboard yang ada di sebelah kanan itu ada khusus angka. Jadi itu adalah bagian tombol yang berhubungan dengan angka. Jadi ada 4 bagian atau 4 kelompok itu. Yang pertama function key, kemudian alphanumeric key, kemudian control key dan numeric key. Kemudian di sini ada beberapa contoh keyboard yang umum atau yang lazim digunakan orang sekarang ini. Yang pertama adalah keyboard QWERTY itu sendiri. Jadi keyboard QWERTY ini kenapa kita bahas yang pertama? Karena keyboard QWERTY ini keyboard yang paling sering digunakan oleh orang di dunia sekarang ini. Jadi umumnya orang ini sudah familiar dengan keyboard QWERTY yang susunan hurufnya itu dari tombol kiri atas, kemudian di mana letaknya itu mengambil 6 tombol baris kedua dari tombol alphanumeric. Kemudian rancangan keyboard ini itu pertama kali digunakan pada mesin ketik. Nah,
Jadi pertama kali tombol keyboard ini digunakan pada mesin ketik di USA tahun 1874. Dan keyboard ini yang menciptakan itu adalah Christopher Latham Solz. Diciptakan pada tahun 1870-an. Nah, susunan tombol ini itu dipilih untuk mengurangi loncatan penekanan tombol yang tidak sengaja pada mesin ketik manual. Jadi tombolnya itu dibuat untuk mempermudah gitu ya, atau mengurangi loncatan penekanan pada tombol-tombol yang tidak sengaja pada mesin ketik manual. Kemudian peletakan hurufnya di sini, meskipun huruf S, kemudian T dan H itu diletakkan berjauhan, meskipun sering digunakan dalam bahasa Inggris. Jadi ya, itu tentang keyboard QWERTY, salah satu keyboard yang paling familiar dengan kehidupan kita atau dengan sistem komputer. Keyboard yang kedua di sini ada tipe atau Dvorak layout. Jadi Dvorak layout itu diciptakan oleh August Dvorak dan William L. pada tahun 1936. Jadi jauh setelah keyboard QWERTY itu diciptakan, baru Dvorak ini diluncurkan pada tahun 1936. Dan ini dirancang untuk mengurangi jarak pergerakan jari dan untuk mempercepat ketikan hingga 200 ketikan per menit. Tapi nyatanya penerimaan ini atau keyboard ini tidak terlalu digunakan oleh user. Karena apa? Karena user itu sudah nyaman dengan keyboard yang terlebih dahulu muncul, yaitu keyboard QWERTY. Jadi karena orang sudah nyaman dengan keyboard QWERTY, maka keyboard Dvorak ini sangat jarang sekali digunakan oleh orang, karena mungkin penggunaannya kurang nyaman, kemudian tidak familiar dan lain-lain. Kemudian tata letaknya ini menggunakan susunan papan ketik yang sama, tapi susunan huruf itu disusun sedemikian rupa sehingga tangan kanan memiliki beban lebih banyak. Kalau misalnya di QWERTY itu tadi, itu bebannya itu agak berimbang, tapi lebih condong ke tangan kiri gitu ya, tangan kiri. Jadi bebannya itu di tangan kiri. Tapi kalau yang Dvorak layout ini, itu bebannya itu lebih banyak ke tangan kanan. Kemudian tata letak Dvorak ini dirancang 70% dari ketukan jatuh pada home row sehingga mengurangi adanya kelelahan pengetikan. Jadi mungkin yang menciptakan ini karena terlalu lelah dalam pengetikan, maka menciptakan sebuah layout keyboard yang mungkin bagi dia nyaman begitu dan agar bisa digunakan oleh orang lain. Itu adalah layout keyboard Dvorak atau keyboard yang kedua di sini. Kemudian yang selanjutnya di sini ada alfabetik atau tipe keyboard alfabetik. Di sini susunannya itu berdasarkan urutan abjad dari alfabetik. Jadi urutannya di sini sebentar, kita gunakan pointer dulu. Ini ya. Jadi kemudian di sini susunannya itu digunakan berurutan seperti susunan alfabetik. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Kalau QWERTY tadi kan Q, kemudian W, E, R, T, Y, seperti itu. Jadi untuk yang alfabetik ini itu urutannya berdasarkan urutan dari urutan abjad. Jadi A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya. Dan kemudian
setelah menciptakan keyboard ini, justru hasil pengujiannya di sini penggunaan keyboard ini justru memperlambat kecepatan pengetikan. Makanya keyboard ini tidak terlalu populer. Jadi keyboard ini tidak mampu menyaingi popularitas dari tata letak dari keyboard QWERTY itu sendiri. Kemudian mungkin keyboard ini bisa kita jumpai atau sering kita jumpai begitu di mainan-mainan anak-anak itu ya. Jadi di mainan-mainan anak-anak itu keyboardnya lebih sering menggunakan keyboard yang alfabetik semacam ini. Itu karena apa? Karena anak kecil itu masih butuh untuk dikenalkan huruf alfabet, bahwa urutannya adalah A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya. Itu fungsi atau layout dari keyboard alfabet. Kemudian ini adalah layout keyboard yang selanjutnya, namanya Glockenberg. Jadi ini mungkin untuk mahasiswa yang sekarang ini tidak pernah menggunakannya. Jadi generasi-generasi milenial yang sekarang ini itu pasti tidak pernah menggunakan keyboard yang semacam ini. Jadi ini operator yang sering melakukan pengetikan sering mengeluh karena adanya beban otot yang berlebihan, itu terutama pada jari, jemari dan pergelangan tangan. Makanya diciptakanlah keyboard yang semacam ini ya. Ini sangat tidak umum. Karena apa? Karena kita lebih mengenal keyboard QWERTY terlebih dahulu daripada keyboard yang tipe atau layout dari Glockenberg ini. Kemudian keyboard yang selanjutnya di sini ada keyboard penyingkatan kata. Jadi modelnya semacam ini. Keyboard yang pertama adalah keyboard penyingkatan kata yang pertama ini adalah keyboard Palantir. Jadi ini tata letak keyboardnya ini dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok bagian kiri menunjukkan konsonan awal, kemudian bagian tengah menunjukkan kelompok vokal, dan bagian kanan menunjukkan kelompok konsonan terakhir dari sebuah kata atau suku kata itu sendiri ya. Bisa dibayangkan kalau penggunaan keyboard ini mungkin agak terlalu ribet begitu ya. Jadi penggunaannya itu sangat sulit digunakan malahan di sini. Itu keyboard jenis atau tipenya Palantir. Kemudian keyboard yang selanjutnya di sini ada keyboard dengan tipe stenotype. Steno itu jenis tulisan singkat yang sering digunakan untuk mencatat ucapan seseorang. Jadi keyboard ini itu dulu itu digunakan wartawan untuk mencatat hasil wawancaranya agar lebih cepat gitu ya. Jadi papan ketik stenotype ini mempunyai keunggulan yang hampir sama dengan papan ketik Palantir, di mana kita bisa menginput data lebih cepat. Gitu. Itu keyboard penyingkatan kata. Dari beberapa jenis keyboard tadi, pasti yang lebih familiar dengan kita adalah keyboard yang jenis QWERTY. Masuk ke bagian yang kedua di sini, setelah ada piranti input, kita bahas tentang piranti penunjuk dan pengambil. Mungkin bisa dibayangkan piranti penunjuk itu piranti yang seperti apa? Ya, jadi piranti penunjuk itu merupakan piranti interaktif yang digunakan untuk menunjuk atau menuding untuk menempatkan kursor pada suatu posisi di layar. Jadi kita dari ilustrasi ini bisa kita tahu bahwa yang akan kita bahas ini adalah mouse. Jadi untuk penunjuk itu bisa kita gunakan mouse gitu ya, atau seperti laser pointer ini.
ini piranti interaktif digunakan untuk menunjuk. Jadi laser pointer ini termasuk sebuah piranti interaktif di kategori penunjuk atau pengambil gitu. Nah, ini. Yang pertama adalah mouse. Di sini mouse merupakan salah satu piranti alternatif yang paling banyak digunakan orang. Jadi kalau ada keyboard itu juga pasti ada mouse biasanya. Mouse ini, karena mouse ini sangat penting. Bayangkan kalau kita itu tidak punya piranti interaktif seperti mouse, akan sangat sulit sekali untuk memberikan perintah kepada komputer. Gimana kalau kita mau menempatkan sebuah kursor di tempat tertentu, kalau tidak ada mouse maka kita akan kesusahan. Nah, jadi di dalam mouse itu sendiri itu ada dua bagian. Yang pertama adalah bagian mekanis, itu bolanya ini mungkin sekarang ini sudah tidak banyak mouse yang berjenis bola semacam ini. Tapi yang kedua ini atau mouse optik ini itu yang sering digunakan orang pada era modern semacam ini. Jadi sudah tidak ada bolanya ini. Dulu ketika di tahun sebelum tahun 2000-an atau 2005-an lah ya, ini masih banyak sekali digunakan mouse-mouse yang jenis semacam ini, menggunakan trackball semacam ini. Kalau yang dulu mouse yang optik semacam ini itu masih mahal gitu. Kalau yang sekarang ini mungkin sudah tidak menggunakan bola yang semacam ini karena penggunaannya sudah tidak efektif, dan ini juga merupakan beban karena ini lumayan berat. Jadi beban di jari ini untuk proses penggerakannya ini akan menjadi beban. Jadi mouse yang selanjutnya ini atau mouse yang banyak digunakan orang sekarang ini adalah mouse yang optik semacam ini. Kemudian piranti penunjuk yang selanjutnya ini joystick. Mungkin sekarang ini joystick ini sudah tergantikan dengan alat-alat semacam simulasi gitu ya, simulator gitu ya. Jadi kalau kalian itu pernah melihat seorang streamer gamer yang mainannya itu atau game yang dimainkan itu adalah misalnya base atau truk, itu kan menggunakan simulator yang bisa digunakan selayaknya kita mengendalikan sebuah mobil. Kalau kita mengendalikan sebuah mobil juga ada handle, kemudian ada tuas rem, ada tuas pemindah gigi, kemudian ada gas, ada kopling semacam itu. Itu yang menggantikan posisi joystick yang sekarang ini. Jadi posisi joystick ini dulu ketika belum banyak muncul alat-alat seperti simulator ini, joystick ini masih mendominasi begitu. Karena fungsinya itu hampir mirip dengan yang simulator game yang sekarang ini. Jadi yang pernah melihat gamer yang melakukan streaming di YouTube, bisa di Facebook, itu yang biasanya digunakan itu bisa nyetir mobil, bisa nyetir bus, yang paling banyak itu bus ya, pesawat juga ada. Nah, itu sebenarnya itu adopsinya adalah adopsi dari joystick itu sendiri.
Jadi ada beberapa bagian, ada sticknya, kemudian ada base-nya, ada triggernya, kemudian button-button. Atau yang sering main PS3, PS4 itu ada mungkin sama dengan ini ya, joystick ini, tapi itu lebih canggih lagi dari joystick yang semacam ini. Kalau dulu itu masih menggunakan kabel, sekarang ini sudah menggunakan wireless semacam itu. Itu digunakan untuk piranti penunjuk interaktif yang sekarang ini. Dan yang menggantikan joystick di era modern semacam ini itu adalah alat-alat simulator-simulator semacam itu. Itu tentang joystick. Selanjutnya ada trackball. Jadi kalau di trackball itu prinsip kerjanya hampir sama dengan mouse, tapi bedanya ada di cara penggunaannya. Jadi perbedaan utama itu terletak pada konfigurasinya ini ya. Kalau mouse kan bisa kita geser kemana-mana, tapi kalau yang trackball ini trackballnya ini saja yang bisa kita gerakkan. Jadi badannya ini tidak ikut digerakkan, tapi hanya yang ini saja yang bisa digerakkan menggunakan jari semacam itu. Itu bagian dari trackball. Kemudian piranti penunjuk interaktif ini ada lagi pointing stick. Ini biasa kalau Anda atau teman Anda punya laptop IdeaPad, itu ada pointingnya semacam ini. Di tengah-tengah keyboard ini itu ada pointing. Ini fungsinya sama seperti penggunaan trackball itu tadi ya. Jadi fungsinya hampir sama dengan ini, penggunaan trackball ini, tapi lebih mirip ke ini penggunaan dari sebuah mouse. Jadi semacam itu. Ini sebenarnya alat bantu dari mouse itu sendiri. Kalau misalnya kita tidak bawa mouse, kita bisa gunakan pointing stick ini. Kemudian setelah ada pointing mouse, di situ ada yang namanya touchpad. Ini digunakan di semua jenis laptop atau komputer jinjing. Jadi semua laptop pasti sudah menggunakan touchpad semacam ini. Ada lagi touchscreen. Mungkin sebagian besar orang di zaman modern semacam ini sudah sangat meminimalisir tombol ya. Jadi semua sudah menggunakan sentuhan touchscreen di smartphone, kemudian di alat-alat di swalayan atau di mall-mall itu sudah banyak menggunakan touchscreen semacam ini. Jadi interaksinya menggunakan lebih banyak menggunakan sentuhan daripada sentuhan tombol. Jadi kita lebih banyak menekan screennya itu daripada menekan tombol-tombol yang ada. Tombolnya mungkin hanya digunakan pada tombol power, kemudian tombol volume, itu saja. Jadi yang sering digunakan itu touchscreen-nya itu sendiri atau interaksinya menggunakan sentuhan. Kemudian ada lagi di sini drawing tablet. Jadi ini biasa digunakan oleh desainer seperti itu. Ketika kita mau menggambar atau biasa membuat drawing tablet atau biasa mendesain sebuah gambar agar lebih mudah digerakkan gitu, kita bisa menggunakan drawing tablet semacam ini. Dan ini pasti dilengkapi dengan pensil untuk interaksinya. Jadi kita gunakan
drawing tablet ini untuk papan drawingnya, kemudian kita proses penggambarannya itu bisa gunakan pensilnya ini, penanya ini, biasa kita gunakan seperti itu. Nah, kalau yang light pen ini prinsip kerjanya itu memantau selisih antara waktu saat elektron mulai melakukan gerakan, kemudian pada saat lokasi tempat pina itu menyala. Jadi ini gandengannya, atau ini biasanya satu paket dengan drawing tablet yang semacam ini. Dan ini masih ya sekarang mulai banyak digunakan karena harganya juga relatif lebih terjangkau sekarang ini. Itu adalah piranti penunjuk dan penuding. Jadi ada mouse, kemudian ada touchscreen, kemudian ada drawing tablet dan lain-lain. Kemudian kita lanjutkan ke bagian yang ketiga. Jadi yang ketiga ini pengambilan gambar terformat. Anda semua pasti sudah tahu ini ya. Kalau kita ke toko swalayan itu pasti sudah menggunakan semacam ini. Contohnya kalau kita pergi ke Alfa, ke Indo, itu sudah menggunakan ini semua, barcode ini semua. Jadi piranti pengambil gambar terformat, jadi gambarnya itu sudah diformat semacam ini. Ini kan gambarnya ini kan sudah terformat, tinggal barcode readernya ini mengenali gambar yang terformat ini. Namanya adalah barcode. Nah, barcode ini nanti di era modern semacam ini sudah tergantikan menjadi QR code. Itu yang pertama, jadi barcode reader. Kemudian selanjutnya ada magnetic ink character recognition atau MICR. Ini digunakan untuk membaca karakter khusus yang dicetak dengan tinta khusus. Kemudian karakter yang telah dicetak dengan tinta dimagnetisasi oleh piranti MICR. Saya juga belum pernah secara langsung menggunakan peralatan ini ya. Jadi mungkin ini masih awam buat Anda semuanya, karena alatnya pun saya belum pernah pegang secara langsung semacam itu. Kemudian di sini ada optical mark recognition. Jadi ini mengenali tanda-tanda semacam ini ya. Biasa digunakan untuk membaca tulisan pensil. Dulu kalau kita melakukan ujian, sebelum ada ujian berbasis komputer, kita kan pasti ujiannya semacam ini. Nah, optical mark recognition ini itu dia fungsinya adalah mengenali tanda-tanda yang telah kita tandai semacam ini. Dulu harus menggunakan pensil 2B agar bisa dikenali. Nah, itu alatnya adalah optical mark recognition. Kemudian ada optical character recognition. Jadi piranti ini dapat membaca teks dengan mengkonversikannya ke dalam kode digital. Jadi teks yang sudah tercetak itu bisa kita scan, nanti hasil scannya itu bisa berupa teks secara langsung. Jadi biasanya kita scan, kemudian pilih tipenya adalah OCR semacam itu. Nah, baru nanti area yang kita scan itu tadi otomatis teksnya ini nanti akan bisa kita digitalisasi, bisa kita langsung kopikan ke Word, ke PowerPoint dan lain-lain semacam itu. Itu adalah optical character recognition atau OCR.
Ini sudah umum digunakan, jadi sudah banyak digunakan. Biasanya di scanner itu sudah bisa melakukan pengenalan ini atau optical character recognition, atau bisa digunakan untuk tipenya OCR semacam ini, mengenali teks. Jadi yang asalnya adalah teks berbentuk buku itu bisa kita digitalisasi semacam itu. Nah, yang QR code ini yang sekarang ini sudah marak digunakan di tempat perbelanjaan, di bank, kemudian di mall-mall itu. Kalau kita masuk sudah pasti kita scan QR code yang semacam ini. Kalau kita masuk ke mall sekarang ini, kita disuruh scan di aplikasi Peduli Lindungi itu ya. Nah, itu sudah menggunakan QR code yang semacam ini. Ya, bentuk evolusi dari kode barang atau barcode itu tadi ya, dari 1 dimensi menjadi 2 dimensi. Caranya gini, kalau di barcode itu tadi tidak membutuhkan koneksi internet, tapi kalau yang QR code ini kebanyakan harus menggunakan koneksi internet agar bisa digunakan. Contohnya ketika kita ke mall tadi ya, kita harus men-scan QR code untuk check in ke sebuah mall gitu, di aplikasi Peduli Lindungi itu contohnya. Itu evolusi dari sebuah barcode. Kemudian yang selanjutnya di sini ada pengambilan gambar tidak terformat. Kalau tadi gambarnya sudah terformat seperti QR code, barcode itu gambarnya sudah terformat. Tinggal kita mengenalinya dengan apa? Dengan barcode reader, dengan QR code reader, smartphone dan lain-lain. Kalau yang selanjutnya ini adalah pengambilan gambar tidak terformat. Contohnya adalah yang pertama adalah image scanner. Jadi ini digunakan untuk mengambil gambar atau citra yang belum memiliki format baku. Jadi tidak ada format baku seperti QR code dan barcode tadi ya. Nah, contohnya adalah image scanner, kemudian kamera digital, kemudian ada pembaca retina mata, atau pengenalan mata di KTP itu. Kenapa dulu kita pada waktu perekaman KTP itu direkam retina matanya? Nah, agar identitas itu bisa secara detail dikenali seperti itu. Jadi contoh dari pengambilan gambar yang tidak terformat itu contohnya adalah image scanner, kemudian kamera digital dan pembaca retina mata semacam ini. Kemudian piranti interaktif yang selanjutnya di sini adalah piranti interaktif gerakan. Jadi dari sebuah gerakan kita bisa memberikan perintah dan memberikan input kepada komputer. Ini contohnya banyak digunakan di aplikasi-aplikasi virtual reality. Nah, untuk yang gamer PUBG pasti sudah kenal ini ya. Ya, ini saya ambil dari YouTube-nya Bang Alek. Jadi Bang Alek ini melakukan atau bermain game menggunakan virtual reality. Jadi di sini ada perangkatnya, ada headset. Headset ini dipasang di kepala, kemudian ada di sini piranti yang selanjutnya adalah seperti layaknya glove ini. Seperti layaknya glove ini yang bisa memberikan perintah mengambil, kemudian menembak dan lain-lain. Itu adalah piranti-piranti gerakan yang lebih modern semacam ini. Jadi ada sepasang headset ini, piranti yang dipasang di kepala, kemudian menutup mata. Dari
ini kemudian digunakan untuk menangkap dan merekam gerakan kepala serta menayangkan berbagai gambar ke mata pemakai. Jadi ketika kita menggunakan headset semacam ini, kita bisa masuk seolah-olah kita masuk ke area gamenya itu sendiri. Jadi ini yang berhubungan dengan aplikasi-aplikasi virtual reality. Kemudian glove itu sendiri di sini biasanya kalau kita bermain tenis, bermain game-game virtual reality seperti tenis, itu bisa kita gunakan glove yang semacam ini. Nah, kebetulan yang ada di sini ini bentuknya bukan glove tapi peralatan semacam ini yang ada di tangannya Bang Alek ini. Ya, itu piranti interaktif gerakan. Jadi dari sebuah gerakan kita bisa memberikan input atau memberikan perintah kepada komputer untuk melakukan sesuatu. Contohnya adalah tadi bisa mengambil barang, bisa menembak, kemudian bisa memasukkan barang dan lain-lain, tergantung aplikasi yang digunakan. Nah, yang terakhir di sini adalah piranti interaktif layar tampilan. Jadi di layar tampilan ini sangat penting sekali untuk pirantinya di sini. Kalau tidak ada layar, maka kita tidak bisa melihat secara visual bagaimana komputer itu berinteraksi. Nah, dari layar itu memiliki 3 komponen layar. Yang pertama adalah frame buffer. Jadi frame buffer itu digunakan untuk menangkap citra yang ditampilkan ke layar, disimpan sebagai metrik. Kemudian nilai elemennya menunjukkan intensitas dari citra grafis yang akan ditampilkan. Itu frame buffer. Kemudian bagian yang kedua atau komponen yang kedua ada display controller. Itu berfungsi untuk melewatkan isi pengingat digital atau frame buffer itu dan mengolahnya untuk ditampilkan ke layar. Kemudian komponen yang ketiga itu adalah display processor atau bagian yang mengubah pola bit dari frame buffer menjadi tegangan analog. Kemudian selanjutnya akan membangkitkan elektron yang digunakan untuk menembak fosfor pada layar tampilan sehingga bisa menampilkan grafis atau gambar ke layar. Jadi 3 komponen layar itu ada frame buffer, kemudian ada display controller, kemudian ada display processor. Kemudian tipe-tipe dari layar tampilan itu ada yang pertama direct drive monochrome. Ini tipe layar tampilan biasanya digunakan untuk adapter jenis MDA atau EGA. Layar jenis ini hanya menyajikan warna foreground atau warna latar depan dan hanya menampilkan warna background. Jadi ada foreground dan warna backgroundnya saja. Kemudian ada composite monochrome, kemudian composite color monitor, kemudian yang bisa menampilkan grafis yang lebih baik lagi itu adalah RGB monitor atau red, green, blue monitor atau RGB monitor. Ini yang sudah sekarang ini pasti sudah digunakan di banyak perangkat-perangkat komputer atau perangkat-perangkat layar. Jadi warna yang ditampilkan itu jauh lebih bagus daripada kita menggunakan layar jenis-jenis atau tipe layar yang semacam ini, direct drive monochrome, kemudian composite monochrome dan composite color monitor semacam ini. Kemudian yang teknologi yang selanjutnya ini atau tipe layar tampilan yang selanjutnya itu adalah variable frekuensi. Jadi ketika layar itu sudah menggunakan RGB, itu sudah akan ditambahi dengan variabel frekuensi sehingga
layar ini akan lebih fleksibel. Jadi ketika ada teknologi adapter penampil yang lebih baru, itu tidak perlu lagi menggunakan tampilan layar yang baru lagi. Jadi teknologi ini digunakan agar lebih fleksibel dalam menyesuaikan teknologi yang ada atau teknologi adapter yang ada. Mungkin itu beberapa tipe layar tampilan. Dari tipe layar tampilan ada direct drive monochrome, kemudian ada composite monochrome, kemudian composite color monitor, red RGB monitor, kemudian ada variabel frekuensi. Terima kasih untuk semua mahasiswa yang masih tetap fokus dan tidak mengantuk dalam menyimak materi Piranti interaktif hari ini. Jadi saya berterima kasih bagi Anda yang masih tetap fokus dalam perkuliahan ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa dipahami dan bisa menjadi pengetahuan, penambahan pengetahuan yang lebih bagi Anda. Terima kasih, semoga Anda tetap dalam kondisi yang semangat, kemudian tetap sehat dalam bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.